Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, aku itu kan sering lihat orang kayak olahragawan gitu. Kalau olahragawan itu pasti hidupnya teratur lah. Dari pola makan, tidur, pokoknya pola hidupnya itu sehat. Tapi tuanya itu sakit-sakitan. Sedangkan banyak juga orang yang bukan olahragawan, bahkan pola hidupnya itu nggak sehat, kayak ya biasa-biasa aja, makan gorengan, atau jarang olahraga, atau bahkan nggak pernah olahraga, kadang ngerokok, gitu sampai mati itu malahan nggak sakit-sakitan. Nah terus maksudnya pola hidup sehat itu gimana? Ya apa ya, itu memang ada wilayah-wilayah ikhtiar tiap bidang. Kalau sehat menurut dokter ini, sehat maksudnya normal, hidup normal menurut ekonom begini. Iya. Sehat menurut ahli spiritual, kaum agamawan harus begini, macam-macam. Iya. Tetapi dari semua itu yang harus kita lihat kan bahasa umumnya, bahasa yang paling gampang itu ada 3 bagian tubuh manusia yang bisa kita bahas lah. Misalnya ada fisik, Iya. ada pikiran, terus ada perasaan atau hati kan, gitu ya. Fisik itu biasanya ikhtiar kesehatan ya dari olahraga. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kesehatan pikiran atau kesehatan rasa, ya seperti olahragawan yang tuanya kena stroke, Parkinson, macam-macam. Iya. Karena manusia itu bagaimanapun butuh keseimbangan dari 3 hal ini. Jadi kalau olahraga aja nggak cukup, harus ada penataan pikiran. Olah pikir itu kan, karena pikiran kalau dibiarin kan mesti ngelambiar, berpikir aneh-aneh macam-macam. Nah, penataan pikir kan bisa dari belajar, studi, macam-macam, atau kebiasaan membaca buku, berdiskusi yang baik, atau berguru, mengaji, itu kan olah pikir. Terus ada juga olah rasa atau olah spiritual. Nah, olah semacam ini kan harus seimbang. Maksudnya seimbang gini, tiap orang itu punya kecenderungan dari 3 hal ini. Kadang ada yang terlalu menonjol, terlalu berlebihan, sehingga sisi lainnya kurang. Nah makanya paling enak kita belajar memeriksa diri sendiri, karena alarm pertama itu adalah rasa tidak nyaman atau sakit. Nah, sakit itu kan rasa tidak nyaman. Kamu olahraga hanya berprinsip pokoknya kalau olahraga pasti sehat gitu. Tapi ada titik tertentu ternyata badanmu ndak bisa dibuat olahraga gini, ndak enak. Ternyata itu berasal dari kegelisahan pikiran. Ya, kan ada gitu. Kadang orang itu harus pintar, harus sering baca buku, harus macam-macam sampai sekolah tinggi, tetapi kok stres, banyak stres. Ya, orang pintar malah kadang sering marah-marah, karena sering melihat segala sesuatunya merasa nggak benar, merasa tidak benar, ini nggak benar. Stres karena apa? Hatinya sakit, melihat ini nggak cocok, melihat ini nggak cocok. Nah di situ harus ada olah spiritual untuk menata perasaan, menata hati. Nah 3 ini harus dijaga terus keseimbangannya. Segitiga inilah istilahnya, segitiga dalam tubuh kita ini harus dijaga. Kapan kita harus mulai menggerakkan badan? Karena kamu kalau hanya ibaratnya cuma berpikir aja, badanmu nggak gerak ya sakit. Ya. Bergerak aja nggak pernah berpikir, lama-lama menghadapi perubahan kondisi ini bingung kan. Kok sekarang tiba-tiba zamannya sudah digital, zamannya sudah new normal, macam-macam, nggak
nggak punya visi, nggak punya konsep, nggak punya prediksi, jadi bingung. Punya prediksi macam-macam, terus semakin banyak variabelnya ya, semakin banyak perhitungannya, bingung sendiri. Iya. Maka harus ada ketenangan hati. Nah, 3 olah ini memang porsinya harus dicukupi semua. Olah hati, olah perasaan itu, olah pikiran, atau olahraga. Nah, kalau 3 ini bisa dikendalikan dengan baik, insya Allah ya sehat. Nah, yang harus kamu ketahui bahwa yang dinamakan olahraga kan bukan konsep, hanya sebatas konsep modern yang harus pakai baju renang, pakai barbel, pakai sepeda. Enggak. Gerak badanmu itu gerak badan yang diniatkan, yang disengaja itu adalah olahraga. Kamu nyapu itu olahraga. Makanya olahraga yang paling sehat malah jalan kaki, yang tidak perlu diatur gerakannya apa-apa. Karena itu normalnya manusia ya, bergeraknya fisik ini. Nah, bayangkan kamu bergerak fisik, terus niatmu bergerak itu adalah mencari ilmu pengetahuan, dan di dalam mencari ilmu pengetahuan kamu berniat untuk mencari pengetahuan yang menenangkan hati. Nah, itu kan berarti paling enak itu kan, 3-3-nya kena. Jadi itu tadi, olahraga selama ini kan hanya dianggap sebuah kompetisi, atau sesuatu yang gerak yang formil. Ya, olahraga ya jadi olahraga, cabang olahraga itu pasti olahraga, cabang olahraga yang dilombakan itu pasti olahraga. Tapi olahraga itu sendiri belum tentu ada di cabang olahraga. Ya kayak kamu ngepel gitu ya. Nah, iya. Lomba ngepel. Kamu motong bunga-bunga, ya. Motong bunga di bawah sinar matahari pagi itu kan juga sehat. Sesuatu yang sesuatu yang alamiah tetapi nggak kita sadari. Nah, mungkin orang yang kamu anggap orang merokok tapi kok sehat sampai tua, mungkin dia petani. Petani pagi-pagi sudah di sawah, ya. Udaranya sejuk, kena matahari pagi, badannya kuat, terus badannya gerak terus, ya nggak sengaja kan, itu juga olahraga. Terus sambil bertani, mungkin sambil zikir, sambil merasakan kenikmatan, bersyukur, itu kan nggak kita sadari. Jadi yang rokoknya itu bisa dieliminir atau direduksi dengan potensi syukur, potensi geraknya itu yang enggak kita anggap olahraga, atau potensi berpikir yang positif. Karena bertanam, berkebun itu kan selalu memperhatikan pertumbuhan tanaman. Oh, ini kalau diginikan ini itu sama-sama berpikir walaupun itu tidak ada gelarnya. Iya, makanya ada orang yang ternyata ahli anggrek, dan orang dari kampus pun berguru ke orang ini padahal kuliahnya bukan kuliah anggrek. Ada semacam itu. Ya, karena itu jadi olahraga, berpikir atau berolah rasa spiritual jangan dianggap yang sebatas itu. Olahraga harus cabang olahraga, berpikir harus di sekolah, terus olah rasa atau spiritual harus yang baku-baku seperti itu, padahal banyak. Ya, makanya ada hal yang sederhana, senyum itu ibadah. Senyum itu ternyata di raut wajah kita ada jutaan saraf yang berpengaruh ke segala hal, ke cara kerja otakmu, jantungmu, macam-macam. Nah, itu sudah sangat luar biasa kalau kamu bisa memahami segitiga manusia ini, keseimbangannya. Ya wis gitu aja, udah terlalu panjang. Ya nggak usah banyak-banyak. Nanti batuk. Ya.